الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Sudah diberikan alternatif, ya, alternatif yang oleh Dewan Syariah Nasional itu sampai hari ini pun ketika kita melihat itu masih membolehkan dalam kapasitas menggunakan bank itu untuk transaksi, ya, kita kebutuhan untuk mentransfer uang ataupun kita boleh menonaktifkan bagian ribanya. Jadi ketika kita apply ke bank membuka rekening itu informasinya itu bisa kita menonaktifkan pembagian dari ribanya, gitu. Ataupun langsung pindah ke bank syariah, ya, yang di situ juga insya Allah meskipun prakteknya tetap namanya ini adalah sesuatu yang baru, itu terjadi perbedaan yang terjadi oleh para ulama, ya, dari para ulama, alim ulama itu menyorotinya mesti ada perbedaan. Tetapi yang disepakati tentu bahwasanya hukum hutang, ya, itu termasuk akad tabarruk, bukan akad yang komersil atau tijari yang boleh kita mengambil keuntungan di situ. Itu tidak boleh. Oleh karena itu penulis pun, ya, Imam Abu Bakar Al-Jazairi di sini juga memberikan solusi. Tadi pertama solusinya kita boleh menggunakan fitur-fitur yang ada di bank, ya, karena kita membayar jasa mereka ketika kita transfer, kita menyimpan uang dan lain sebagainya, kita membayar jasa mereka. Kemudian yang selanjutnya ada solusi, gitu. Hendaknya sekumpulan dari kaum muslimin itu memiliki satu visi dan misi yang sama, ya. Kemudian mereka berkumpul, lalu mereka saling membuat kesepakatan di antara mereka, ya, untuk misalkan membuka sunduk, ya, atau kas khusus untuk tabungan khusus, ya, untuk membantu sesama, gitu. Supaya kita terbebas dari yang luar itu mesti ada, ya, tambahan, ya. Nah, di sini alhamdulillah, ya, DKM sering saya sampaikan juga itu sudah mencoba ke sana di bidang siswa, ya, yang ada di masjid kita, walaupun masih sangat minim, Pak, gitu. Masih sekitar berapa saldonya, ya, 5 juta kalau nggak salah untuk pinjaman. Nah, hendaknya ada yang lebih, kalau ingin bisa beli motor, beli mobil, gitu, ya. Nah, itu harus banyak yang berkontribusi di situ. Misalkan 1 bulan rutin nabung, ya, 10 juta, gitu, ya. Nah, itu dikembangkan lewat syariah, akad-akad yang diperbolehkan di dalam Islam. Beli rumah dengan murabahah, ya, sistem murabahah. Beli mobil dengan sistem murabahah, gitu, ya. Nah, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang datang meminta
pinjaman uang untuk keperluan sekolah, untuk keperluan yang istrinya sakit dan sebagainya, maka hendaknya kita ya berikan qardul hasan. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 145, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan ya fayudha'ifu lahu adhafan katsira. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, nah ini kan kalau terjemah letterlocknya itu, barang siapa yang meminjami Allah kepada Allah suatu pinjaman. Tetapi Allah tidak butuh jaminan aslinya gitu ya, atau pinjaman gitu. Yang butuh adalah kita kaum muslimin atau manusia gitu. Tetapi karena Allah gitu ya, kalau kita memberikan jaminan, memberikan hutang pinjaman kepada orang lain, pada saudara kita, kerabat kita, ya, teman kita, itu karena Allah. Fayudha'ifuha lahu adhafan katsira. Maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan bagi dia adhafan mudha'afah. Berkali-kali lipat. Di situ sudah jamak ya, dengan tidak menggunakan ma'rifat. Oleh karena itu hendaknya kita berkonsentrasi ya. Ada suatu atau kumpulan dari kaum muslimin yang orientasinya ke sana. Itu misalkan satu kumpulan gitu ya, 10 orang, baik di tempat kerja atau di komunitas masjid ataupun di luar, hendaknya seperti itu supaya bisa menyelesaikan urusan masing-masing. Bahkan urusan saudara sendiri itu harus diselesaikan bersama. Jangan hidup dengan cara individualistik ya, yang memikirkan dan mementingkan hidup sendiri, yang kemudian hajat saudara sendiri itu tidak diperhatikan. Nah, itu solusi-solusi karena memang krusial sekali gitu ya, krusial sekali yang memang terjadi saat ini ya. Kebutuhan hidup juga semakin naik gitu ya. Tetapi memang betul bahwasanya hutang itu adalah jalan terakhir, pintu emergensi dalam sebuah misalkan roda kendaraan gitu ya. Misalkan pesawat, mesti ada suatu pesawat itu mesti ada pintu emergensinya. Nah, di dalam urusan muamalah juga sebuah hutang itu harus menjadi pintu emergensi, sebuah solusi. Kalau mentok gitu ya, pikiran kita sudah mentok, deadline untuk membayar harus bayar gitu ya Pak Mersi. Nah, ada solusi. Jadi bukan untuk menjadi kebiasaan kita. Nanti ada nyanyian Romaila bukan? Apa? Bayar lubang, buka lubang, tutup lubang. Dari lubang tutup lubang. Kurang lagi, bikin lagi kolam. Akhirnya terjebak ya, terjerembab ya dalam kubangan hutang. Naudzubillah. Jadi ini juga harus menjadi catatan poin kita. Kita juga kemarin sudah menyampaikan kenapa banyak juga terpengaruh kepada hutang itu ya, karena sekarang ya dewasa ini tuh instansi perbankan itu mereka sudah luar biasa maju pesat. Kantornya kan sudah besar-besar. Mereka bukanya mungkin cuma 8 jam ya. Tapi kalau telemarketing dan lain sebagainya itu mereka bisa bekerja 24 jam. Sehingga banyak sekali kaum muslimin yang jatuh ya karena dia mungkin karena ketidaktahuan tentang perbankan gitu ya, tidak tahu hukum meminjam di situ gitu ya, akhirnya mereka pinjam. Dipikir dia mau pinjaman biasa, ternyata
meminjam di bank ya, atau kemarin kita sudah bahas ya, pinjaman adalah akad tabarur, akad sosial yang harus murni, itu tidak boleh adanya timbal balik ya, faidah. Ini harus sama-sama kita ingat gitu. Saya pribadi ya, dan juga kaum saya mengajak pada kaum muslimin yang lain supaya benar-benar kita jadikan hutang betul-betul adalah akad tabarur ya. Tapi memang betul gitu, asal ya tidak diakadkan di awal, boleh kita selaku yang senang diberikan ya kebaikan, ihsan dari orang lain, kita memberikan. Misalkan saya pinjam Ustaz Deden 2 juta gitu ya, gitu. Nanti ketika 2 juta saya berikan, nggak ada akad di awal gitu. Kemudian kita berikan sebagai tanda terima kasih gitu. Misalkan ya kado ataupun apa gitu ya, tapi tanpa ada proses akad di awal, maka insya Allah itu dihalalkan ya. Karena di yang lain juga banyak dalilnya ya. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dalam urusan salam ya, ucapkan salam kita kepada saudara kita itu juga sudah diberikan garis-garisnya. Apabila kalian ucapkan salam ya, salam itu apa Pak? Mas Eko, salam itu adalah sebuah ungkapan doa dari kita kepada saudara kita. Jadi ketika kita berucap salam kepada saudara kita, assalamualaikum, yang berarti adalah keselamatan atas kalian dan keberkahan, maka hendaklah dia jawab semisalnya gitu. Waalaikumsalam. Tapi kalau dia jawab, kalau dia memberikan salam kepada kita sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi Mas Eko sudah sempurna, waalaikumsalam sampai wabarakatuh. Au bi ahsan minhas, yang lebih baik dari itu auruddu, atau yang semisalnya. Nah, kalau bisa kita bisa memberikan sebuah balasan yang lebih dari saudara kita berikan kepada kita. Tapi kalau kita tidak mampu, maka semisal pun alhamdulillah dibolehkan ya. Coba kalau nggak boleh di situ Pak, harus bi ahsan minha gitu. Nah, ini kelebihan Allah Subhanahu wa taala ya, zat yang memang sudah tahu betul gitu ya apa yang akan terjadi gitu ya, dan juga tahu betul kita sebagai makhluknya. Allah masih menyisipkan kata rudduha di situ. Gitu. Bayangkan kalau tidak ada kata rudduha, kita sangat berat sekali. Kalau kita pinjam 10.000 harus balik 15.000 gitu kan. Nah, itu padahal kita pinjamnya untuk untuk bayar anak sekolah, lagi pilot gitu ya, lagi dagangan jalan ataupun kerjaan macet dan sebagainya. Itu sangat terbantu kalau kita diberikan hutang oleh saudaranya. Tapi di situ alhamdulillah tidak ada ya tambahan yang disyariatkan di Allah. Namun kalau memang kita memberikan kelebihan ya, tanpa ada akad, itu alhamdulillah dibolehkan. Dan itu termasuk perangai yang baik ya. Kemudian sebelum kita ninggalin Abang Ali rehat gitu ya, nah kita coba menyelesaikan yang kedua. Itu ada di judul itu adalah takmin gitu ya, atau asuransi. Nah, asuransi secara global yang ada di yang mutadawal nas gitu ya, yang sudah tersebar di kalangan manusia itu ada 2 gitu. Sama seperti halnya bank gitu ya.
yaitu konvensional atau at-ta'min tijari, atau yang kedua ta'min ta'awun. Ta'min tijari itu adalah asuransi yang bersifat komersil. Ya, preminya sekian Pak, gitu ya, setiap bulan mengumpulkan atau menabung 50.000, gitu ya. Nanti ketika 10 tahun, ya, atau menabung 10 tahun, ya, dapat bagi hasil sekian atau bunga sekian. Nah, ketika selama meminjam, dia akan di cover kesehatannya. Bapak nanti dapat sekian, gitu ya. Kalau masuk rumah sakit, rawat inapnya free 7 hari, kemudian dapat ini dan lain sebagainya. Kalau kita tidak klaim, maka kita tidak dapat apa-apa. Kemudian kita putus di pertengahan jalan karena kita nabung kan susah Pak. Namanya nabung sesuai ekonomi kita kan, gitu. Ekonomi kita berputar. Ya, uang 50.000 kalau rutin pun pas lagi nggak punya juga kan Pak? Punya. Kalau saya kayak gitu Pak, kalau lagi nggak punya sama sekali. Gitu. 50.000 pun susah nyarinya. Nah, itulah yang terjadi ya. Kalau kita melihat itu, baik itu asuransi motor, mobil, asuransi rumah, itu bersifatnya klaim. Ya, kalau kita ngeklaim baru cair. Tapi kalau kita tidak ngeklaim, ya nggak cair. Padahal kita rutin tiap bulan mengumpulkan, menabung di sini. Nah, ketika gambarannya seperti itu, ya, itu di situ sudah terjadi banyak sekali hal-hal yang menyelisihi, ya, hukum syara, yang hukum agama syariat. Kalau kita kita itu memang dituntut setiap akad itu, ya, ketika kita membuat usaha itu harus sesuai syariat Pak. Kita gitu. Kalau sudah muslim, ya, kita itu dituntut memikirnya itu, membuka usaha itu ya sesuai garis Islam. Jangan sampai kita muslim tapi kemudian pikiran usaha kita barat, apa saja dikerjain. Yang terakhir booming saat ini apa Pak? Di medsos tuh. Trading dari option. Kalau tradingnya bagus Pak, jualan trading. Mereka bukan trading, mereka binari. Sistemnya binari, 2 kaki ke bawah, kan? Nah, mereka kayak trading memang gitu, naik turun, tapi memang dibuat loss gitu, ya. Itu luar biasa. Kalau di situ itu memang pemain gaming kayak gitu, gambling kayak gitu tuh ada gitu dari dulu banyak sekali. Karena memang rata-rata kita itu karena mungkin sudah ini nyarinya yang praktis gitu, yang jalan suksesnya yang jalan pintas. Pengen kan sukses seperti itu gitu, banyak uang, rumah mewah dan sebagainya, kan senang dipikirnya gitu kan. Maka itu banyak orang yang pengen kesana tapi gak sabar dalam proses, maka mencari jalan pintas. Nah, produk asuransi pun itu juga sekarang sering ditawarkan. Maka kita harus pinter-pinter Pak. Misalkan di sini ada yang transaksi di banknya itu bagus, ya itu sering ditelepon lewat ya di telemarketing itu ditawarkan. Ustaz Abdul Latif gitu kan, minta waktunya sebentar Pak, mohon maaf gitu kan, kami dari sini gitu kan. Nah, langsung ujungnya, Pak, Bapak nabung nanti di debit tiap bulan sekian gitu ya, karena anak Bapak nasabah ini. Pokoknya kata-katanya itu menggiurkan sekali. Namun ketika kita sudah masuk, diambil misalkan 500.000 sebulan. Saya sendiri beberapa kali ya di bank-bank itu ditelepon, itu sama gitu. Dari setiap bank itu punya anak bank ya, anak perusahaan itu mesti di dunia moneter juga, yaitu salah satunya asuransi.
Mereka hanya jualan janji, Pak. Gitu. Nah, ini kita harus punya pengetahuannya dan juga harus mengerem gaya hidup. Jangan sampai tergiur, ya, yang kemudian malah menjatuhkan kita dalam kubangan yang susah. Nah, ini juga PR ya buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita juga betul sih, memang namanya asuransi itu tidak lantas gitu ya. Itu kita menggugat Allah gitu ya. Antum nggak percaya sama penjagaan Allah apa gitu ya. Namanya kita kan pengen juga nama kita, logika kita kan, kita pengen aset kita aman gitu ya, rumah kita aman gitu, motor kita, mobil kita aman. Maka ada tuh orang-orang yang membuka jasa usaha itu ya kayak gitu. Ternyata ketika kita menyetorkan uang itu tiap bulan, ya, kesehatan misalkan, kesehatan, ya, pensiunan, gitu. Memang nanti kalau transaksinya atau praktek itu dibolehkan, ya maka dibolehkan. Gitu. Kita harus membaca satu-satu hukumnya. Kalau kesehatan, kalau sepengetahuan kita itu, ya, BPJS kesehatan itu sekarang para ulama sudah membolehkan. Dulu MUI sendiri masih tidak membolehkan. Itu ibaratnya itu adalah iuran. Tapi apalagi sekarang BPJS mulai per 20 Maret ya sudah harus, kalau kita buka jual tanah lah atau apa harus ada BPJS gitu ya, atau apa gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau BPJS sendiri kesehatan itu sangat bagus gitu ya, karena itu adalah sifatnya ta'awuni ya. Yang kedua berarti masuknya adalah ta'awuni, saling berkumpul ya, dan saling bertanggung jawab di antara mereka. Itu sangat baik. Seperti halnya kita di perumahan DKM kerjasama dengan lingkungan gitu ya, membuat program jaminan kematian. Itu juga kita sudah laksanakan, yaitu sifatnya sebuah jaminan sosial yang kita create bareng-bareng, ya, kita ciptakan bareng-bareng. Nah, kalau yang BPJS Ketenagakerjaan itu aslinya itu adalah uang kita, bukan asuransi, Pak. Kalau kita baca gitu ya, betul kan Pak Munut? Pak Munut ketika dapat gajian 4 juta, berapa persen dipotong untuk tabungan kan? Gitu. Itu bukan asuransi itu murni tabungan kita, itu potongan. Dan harusnya kita kalau bisa itu juga, kalau memang di sana ketika kumpul ya di sebuah kan memang sudah dilembagakan gitu di negara, BPJS Ketenagakerjaan mengelola uang-uang kita, dana-dana para pekerja ini. Itu harusnya mereka adalah orang-orang yang amanah, mereka transparan, dan harus dijauhi dengan proyek-proyek yang di situ riba. Gitu. Mereka tidak boleh hasil, ya disesuaikan kalau bisa. Tapi yang nggak tahu antum-antum ketika cair gitu ya, apakah dapat tambahan atau tidak. Tapi memang itu agak susah karena datanya besar gitu ya, data besar, kemudian uangnya juga kadang beda-beda, maka nisbahnya hitungannya juga walau alam itu karena banyak sekali. Tapi kalau yang sifatnya 1 juta, 2 juta, orangnya dikit, itu nisbahnya bisa dihitung. Tapi kalau banyak, ya mungkin orang-orang pintar bisa menghitungnya. Nah, itu yang terjadi. Kalau kesehatan juga sama. Gitu. Kalau meninggal nanti bapak cair sekian. Nah, kalau nggak meninggal nggak cair-cair, Pak. Gitu kan? Nah, itu tidak boleh. Asuransi yang hanya ada sifatnya
keuntungan pribadi untuk si lembaga atau perusahaan asuransi itu, maka itu tidak boleh. Kayak misalkan di DKM nih, emang DKM mengambil keuntungan? Tidak ada. Ketika kumpul dipegang oleh bendahara Pak Arso, Pak Soleh, Pak Solihin, Pak Iping, itu nggak ada gitu ya tambahan di situ gitu ya. Nah, ketika itu iuran yang sifatnya takaful, saling menguatkan. Ketika memang nggak klaim, ya memang nggak cair, karena memang asasnya adalah ta'awun. Tapi sebenarnya itu ketika uangnya kumpul itu boleh untuk diusahakan. Ketika cair, maka itu untuk menambah kas yang ada di situ. Tapi memang kalau memang di situ komunitasnya tidak mengizinkan untuk diputerin, ya tidak boleh, karena memang itu uang mereka. Kalau komunitasnya ya tidak mengizinkan uangnya itu diputerin, ya jangan diputerin. Nah, itu intinya memang asuransi atau jaminan-jaminan yang ada di saat ini ya, yang terjadi di Indonesia itu merupakan banyaknya adalah bisnis atau konvensional, komersil, yang banyak sekali gitu ya, tapi kita tidak mendapatkan hasilnya gitu ya. Kemudian di situ ada ribanya juga. Kita baru gabung 1 tahun, alhamdulillah atau qadarullah, kita misalkan kita asuransi kesehatan gitu ya, kita sudah nabung 500.000 kali 1 tahun ya, qadarullah gitu ya. Kalau kita ngasih sakit, masuk rumah sakit 12 kali 5 kan baru 6 juta. Kita dapat harus melakukan penanganan operasi gitu, operasi besar, keluar 60 juta gitu kan. Yang bayar kalau udah klaim betul-betul kan asuransi juga akan bayar kan. Nah, asuransi bayar tuh di situ. Rugi nggak asuransi? Baru 6 juta harus keluar 60 juta. Kita berhenti di situ. Wah, udah cair ya. Boleh kita. Nah, ini nggak boleh. Ini namanya riba. Kita ngasih 6 juta dapat 60 juta. Gitu. Kemudian di situ juga ada tadi gharar. Kalau akul amwal binnas, ya mereka mengambil harta harta kaum muslimin dengan cara yang batil. Nah itu perjalanan suatu bisnis asuransi yang kita harus cermati betul-betul ya. Kalau kita tidak cermat, maka ujung-ujungnya kita bisa terjatuh ya di situ. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam rezeki kita, anak-anak kita, keluarga kita, juga dimampukan untuk bisa membantu kaum muslimin yang lain gitu ya. Kita berdoa mudah-mudahan banyak yang kaya gitu ya, di TRP khususnya banyak yang berkah hidupnya, bisa membantu. Misalkan ada uang kelebihan Pak RT, daripada masukin ke bank, masukin ke DKM aja. Biar DKM yang ngelola untuk biaya untuk pinjaman sosial gitu ya, qardul hasan, atau untuk bisnis pun kalau memang sudah siap ya monggo bisnis, mau bahas gitu ya. Ada orang beli HP, orang beli motor gitu ya, atau keperluan-keperluan yang lainnya, itu kalau bisa di-cover dalam kita sesama kita.